Hari ini kita akan belajar tentang 7 hal-hal yang menarik musik untuk otakmu. Mari kita mulai. Pertama, musikal goosebump. Apakah Anda pernah merasakan jatuh elektrik ketika seorang penyanyi menangiskan suara tinggi? Sensasi yang aneh ini terjadi oleh banyak nama. Sesetengah menyebutnya frisson. Menurut saya, ini sangat mengerikan. Karena sebenarnya sangat mengerikan. Ketika kamu mendengar sesuatu yang menerima perut, ototmu menerima beberapa kimak yang kuat. Mereka memperbaikan harganya, memperbaikan temperatur, dan membuat kulitmu lebih berkonduksi ke elektrik. Jadi, ketika sistem nervis kamu menghantar sifat elektrik, itu mempengaruhi musim kecil di bawah setiap rambut kulitmu. Ini yang memberikan kelihatan yang terlalu memakai. Goosebump bukan hal yang bagus. Kau dapatkan mereka ketika kau takut, stres, atau sejuk. Tapi goosebump musik datang secara langsung dari emosi. Ketika sesuatu menggembirakan atau membuatmu bergerak, sistem nervusmu mulai menghantar sifat elektrik. Kau rambut berhenti karena kau berpengaruh dalam musik. Tapi tidak semua orang dapat goosebump musik. Pernah diperluas dari tahun 2016 menemukan bahwa orang yang mendapatkannya lebih mempengaruhi ototori dan korteks prefrontal. Jadi jika lagu favoritmu memberi kamu tenaga, kamu mungkin memiliki pahaman lebih dalam musik dari orang-orang lain. 2. Sistem kegembiraan. Mengapa kita mencintai dengan musik? Kita semua mendengar lagu yang sama pada repeat. Kita semua mendrum atau menyanyi dengan sejauh yang mungkin. Tapi kenapa? Pernah dikira dari tahun 2017, suara favoritmu mengaktifkan bahwa bagian ototnya sama. Seperti banyak substans yang berdekatan. Banyak obat memotong akumbens atau NAC. NAC adalah pusat kegembiraan ototmu. Jadi itu mengawal motivasi, pengharapan, dan belajar keras. Pertimbangkan kembali ke sekolah kecil. Ketika kamu mendapatkan kejahatan yang bagus di ujian, apa yang pertama yang kamu lakukan? Kamu tahu mereka akan bangga denganmu, yang memberitahu naikmu untuk memukul tubuhmu. Penuh hormon yang merasa baik seperti dopamin. Ternyata, lagu favoritmu melakukan hal yang sama. Pemeriksaan menguji ini dengan mengunci reseptor opioid dalam otak. Teknik ini biasanya membantu orang yang mencari alkoholisme. Di sini, penelitian menemukan, setelah kehilangan reseptor ini, orang tidak menikmati lagu favorit mereka lagi. Tidak, tapi beberapa orang mulai menginginkan cara musik membuat mereka merasa. Sementara musik mungkin salah satu penggunaan yang paling sihat, penting untuk menjaga kerajaan. Di bawah kondisi. 3. Berubah waktu. Musik yang tepat dapat mengubah cara Anda merasakan waktu. Pikirkan kembali ke waktu terakhir Anda berdiri atau berdiri. Anda mungkin ingat sedikit pembunuhan yang terlalu pernah. Ini adalah suatu jenis yang menarik. Tapi itu adalah poinnya. Genre yang aneh ini menangguhkan ke awal 1900-an. Pemakaman yang dipanggil Erik Satie menulis koleksi pertama tidak akan menyerang akord atau membuatmu menangis. Musik latar belakang disiapkan untuk memperoleh ruang. Ia di sana untuk mengelakkan kesusahan dari silat yang sempurna. Orang-orang mengkata mereka suka tenang dan tenang. Tetapi silat bukan sesuatu yang banyak orang sebenarnya menikmati. Ia menjadikan kita di sisi. Ia menciptakan vibe yang menarik yang menginspirasi ketidak dan ketakutan. Meskipun kamu tidak takut dengannya, silat tetap terasa aneh. Apakah itu yang kalian ingin pelanggan kalian merasa saat mereka berburu-buru di kedai kalian? Tentu, kalian sudah berkembang saat akustik yang sama berbicara selama 20-an. Tetapi musik itu memiliki efek yang sederhana dan kuat pada otak kalian. Ia mengimbangkan kemampuan kalian dengan ansambel yang menyeronokkan. Sesetengah lagu membuat kalian merasa seperti kalian sedang berkembang. Attitude kalian berubah, menjadi lebih berhikmat dan optimistik. Semakin senang kalian, semakin banyak duit yang kalian akan menghabiskan. Sebenarnya, kita tidak memiliki pengalaman yang berbeda. Dalam kata lain, kamu lebih mudah mengekalkan $100 untuk berkumpul dengan sebuah sepatu baru. Karena kamu berpikir tentang banyak hal yang berbeda. Tapi rasionalmu bukan fungsi otak yang hanya menakutkan.
Musik latar belakang mengalami perasaan waktu. Sementara kamu berdiri di dalam perang, musik tersentuh dan menyeramkan kamu. Kamu secara takut memulai untuk memisahkan perhatianmu antara musik dan berapa lama kamu menunggu. Jadi, setelah seseorang menemukan Anda, jangan biarkan melodi yang tidak memikirkan mengganggu kepala Anda. 4. Menyusupkan rasa. Di tahun 2012, penyelidik menemukan bahwa mendengar musik sementara makan atau minum dapat menyusupkan rasa. Dalam studi ini, para pelajar minum 4 jenis wine sementara mendengar jenis musik yang berbeda. Pernah yang diperkenalkan adalah satu dari banyak contohnya, yang dipanggil kondisi kognitif. Kondisi kognitif adalah ketika satu stimulus mengenai cara Anda menjawab stimulus yang berikutnya. Contohnya, jika Anda menunjukkan gambar seorang kucing, Anda akan mengetahui bahasa yang terkait seperti pet lebih cepat daripada bahasa yang tidak terkait seperti moon atau car. Gambar awal membuat Anda berpikir tentang subjek yang spesifik, supaya lebih mudah untuk mengingat informasi yang bergantung. Lebih mudah memikirkan kucing jika sudah memikirkan kucing. Priming kognitif berfungsi dengan cara yang sama untuk rasa suka. Jika Anda mendengar lagu meluang, kemudian minum teh chamomile, minuman Anda akan kelihatan lebih relaks. Musik itu mengekalkan otak Anda untuk merasakan hal yang spesifik. Jadi makanan Anda akan lebih merasakan ketika rasa suka mencabar dengan atmosfer. Tentu saja, itu berarti yang berbeda juga. Kamu tidak akan merasa hampir selesai. 5. Penyakit-penyakit. Playlist workoutmu tidak hanya menyenangkan otakmu. Ia sebenarnya memperbaiki toleransi penyakitmu. Musik adalah form penyakit paling biasa di dunia. Tapi ia bekerja dengan berbeda dari yang lain. Selain Tylenol atau aspirin, musik bukan sesuatu yang kamu mengambil secara aktif untuk menyembuhkan tubuhmu. Ia tidak dapat mengurangi penyakit atau mencuri kegelapan. Sebaliknya, ini menyenangkan sakit dengan mengubah konsentrasi. Ketika Anda merasakan stres, musik mengekalkan respon emosi yang kuat. Bukan hanya ini adalah distraksi yang sempurna untuk otak, tetapi hormon yang merasa baik juga. Menggantung stres mental. Ini menggantung negatif dengan motivasi, membuat Anda merasa terperanjur. Semakin kuat yang Anda merasakan, semakin banyak sakit yang Anda dapat menerimanya. Tunggu kalian mungkin krempang, dan kaki kalian mungkin mengerikan. Tapi lagu yang bagus akan membantu kalian memenuhi kekuatan. Jadi apa tentang di skala yang lebih besar? Pada 2011, menemukan bahwa mendengar musik setelah perjalanan menurut pengendalian sakit yang diperlukan oleh pesakit. Musik sangat berfungsi untuk pesakit yang mempunyai kecemasan tinggi. Mereka khawatir dengan kesalahan potensial dan sifat sengaja yang negatif. Tetapi mendengar musik menggigitkan stres mereka, sementara mengambil pikiran mereka dari kesakitan mereka. 6. Memori kepengaruh musik juga memiliki kuasa untuk menghentikan kekosongan atau keguguran ke memori. Emotinya yang unik yang kita pasang pada lagu tertentu dapat mengingatkan kita dengan segala hal. Dari kisah ke kesakitan, satu lagu mungkin membuat kita nostalgia untuk kemarinan kita. Satu lagi bisa mengingatkan kita dengan seseorang yang telah meninggal. Untuk orang yang berjuang untuk membuat kesan dari ke memori mereka. Orang yang mengalami kemurungan Alzheimer. Salah satu yang paling terbiasa adalah kemurungan neurologi. Menggunakan musik untuk mendengar ingatan yang telah hilang selama bertahun-tahun. Biasanya, kemurungan ini menyebabkan Anda dengan banyak fungsi kognitif yang Anda gunakan setiap hari. Kemuliaan dan kemuliaan Anda keluar dari dinding. Anda tidak dapat menghidupkan atau mengingat ingatan. Banyak orang telah melupakan rakan dan keluarga mereka. Karena itu sangat terbiasa dan menjijikan. Menggantikan ingatan mereka, sedikit metode yang lebih mempengaruhi impact yang berpengaruhi musik. Ini membawa emosi yang terlupakan ke atas, memenuhi ingatan mereka dengan cara yang tidak bisa. Musik bukan solusi yang tetap, tapi ini dapat memberikan sedikit kelebihan kepada orang yang telah mengalami tahun melawan otak mereka sendiri. 7. Berlenggara. Sesetengah orang bisa mengesan sentensi di kepala mereka, tapi mereka hanya tidak bisa mengatakan mereka secara luar. Orang lain berbicara secara fluen, tetapi gagal memahami apa yang orang beritahu mereka. Mereka mungkin menjawab sesuatu yang terlalu teknik. Ini dipanggil melodic intonation therapy.
Ia mengubah bahasa dari sesuatu metodik ke sesuatu kreatif. Ini berarti kamu menggunakan hemisfer yang berbeda dengan otakmu. Walaupun tidak terlalu berbeda. Mencari kata-kata kamu menggunakan sifat dan mengelakkan kawasan yang terbukti.